Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Terima kasih atas kesempatan ini dan tentu Muhammadiyah menyambut dengan gembira atas kedatangan Paus Fransiskus pada bulan September yang akan datang. Ini adalah sebuah kunjungan yang memiliki makna simbolik maupun substansif di dalam membangun persaudaraan kemanusiaan. Nah, saya masih sangat teringat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ketika bertemu di Vatikan. Di akhir dari sebuah pembicaraan saya mengatakan, please pray for us. Maka beliau mengatakan, yes, and please pray for us too. Nah, ini punya makna yang sampai sekarang saya ingat betul, bermakna bahwa sebagai umat Islam kita membutuhkan doa, membutuhkan apresiasi yang diberikan oleh orang di luar Islam, dan apa yang beliau katakan juga menandakan bahwa beliau juga membutuhkan sesuatu yang positif dari umat Islam. Nah, inilah saya kira yang perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas dalam kehidupan beragama. Akan menjadi sangat efektif kalau kita berbicara tentang sesuatu yang positif mengenai agama Katolik misalnya, dan demikian juga agama Katolik membicarakan, menyampaikan sesuatu yang positif dari umat Islam. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat ampuh untuk membangun kehidupan bersama. Nah, ada makna yang saya kira perlu kita ambil bersama di dalam kunjungan ini. Yang pertama adalah kita masih terus membutuhkan kesamaan definisi terhadap situasi sekarang ini. Mungkin di tingkat nasional dan juga mungkin di tingkat internasional. Kita mendefinisikan situasi sekarang ini seperti apa, bagaimana umat Islam dan umat Katolik memandang. Kalau tidak ada kesamaan definisi, maka tentu kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sesuatu peristiwa spesifik kita pandang sebagai sebuah kebajikan, tapi dari perspektif orang lain mungkin itu dipandang sebagai sebuah kejahatan. Bagaimana kita misalnya memandang violent extremism yang timbul tenggelam dan sampai sekarang juga mungkin masih kita saksikan, bagaimana kita melihat krisis iklim misalnya, dan seluruh tingkah laku kita yang tidak sensitif terhadap perubahan iklim ini, bagaimana kita mendefinisikan jurang perbedaan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, bagaimana kita melihat ketidakadilan yang masih terjadi di mana-mana. Saya kira kedatangan Paus Fransiskus ini harus kita artikan sebagai pemahaman yang sama. Bagaimana kita melihat situasi-situasi itu sebagai tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Nah, kemudian Muhammadiyah tentu berharap bahwa kita memiliki terapi yang kurang lebih sama. Misalnya bagaimana kita membangun mutual trust di antara kita. Sebab kita tidak mengingkari terjadi di berbagai kawasan dunia ini, dan mungkin barangkali juga di negara kita, bahwa ada mutual distrust, saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita memandang misalnya bagaimana proselitisme yang tadi disampaikan oleh Ibu Veronica itu perlu juga digaungkan, diamplifikasikan menurut istilah Mas Komarudin Hidayat tadi.
Karena itu sesuatu yang sangat signifikan dan itu salah satu di antara poin yang bisa membangun mutual trust di antara kita. Demikian juga mungkin di kalangan masyarakat Katolik di wilayah tertentu, di daerah tertentu, karena berbagai sebab mungkin juga ada mutual distrust di antara mereka. Jadi saya kira kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia ini kita harus memaknai itu sebagai keinginan untuk membangun mutual trust di antara seluruh komponen bangsa kita, termasuk dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, kemudian saya kira juga dokumen Abu Dhabi itu masih sangat relevan untuk kita kembangkan karena ini adalah sebuah terapi. Kalau human fraternity itu rendah, maka tentu konflik itu bisa terjadi bahkan dengan skala yang lebih menyedihkan. Karena itu human fraternity saya kira harus menjadi kunci, menjadi terapi dari berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat kita. Adanya eksploitasi, adanya kekerasan, ketidakadilan, dan berbagai macam problem masyarakat kita itu bisa diterapi dengan penguatan human fraternity. Dan oleh karena itu ajaran-ajaran agama baik di kalangan Muslim maupun Katolik ini harus terus mengembangkan teologi persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Dan bahkan Muhammadiyah juga punya dorongan untuk kita rumuskan bahwa teologi kita itu tidak hanya membangun hubungan yang baik atau persaudaraan antar manusia saja, sekalipun itu sangat-sangat penting dan itu pun mungkin masih harus kita usahakan terus, tetapi dalam skala yang lebih luas tentu punya implikasi terhadap bagaimana kita membangun kehidupan yang serasi antara manusia dengan hewan, manusia dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Saya kira program ke depan aksentuasi pemikiran, spiritualitas, dan gagasan-gagasan itu masih sangat diperlukan, dan kerjasama antara umat Islam dan umat Katolik ini sangat perlu untuk mengembangkan ide-ide dan proyek-proyek bersama. Nah, kehadiran Paus ini juga saya kira memiliki relevansi yang harus kita sambut baik, karena ini relevan dengan apa yang telah dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah sebagai mungkin bisa kita sebut sebagai best practices. Ya. Di beberapa universitas di bagian timur Indonesia misalnya, ada Uni Muda, sebuah universitas di Kabupaten Sorong, ada Unamin di Kota Sorong, ada UMK di Kupang yang hampir kurang lebih 75% mahasiswanya adalah non-Muslim. Ini bisa menjadi sebuah contoh bagaimana kita membangun hubungan antar agama tidak sebatas pada retorika, tapi sudah pada implementasi di dalam kehidupan yang lebih real. Dan juga barangkali apa yang dilakukan oleh HFI, Humanitarian Forum Indonesia, itu juga bisa menjadi best practices yang baik di dalam menghadapi bencana di berbagai wilayah Indonesia dan juga bahkan di luar negeri. Maka kerjasama antar agama termasuk Katolik dan Muslim itu sangat bagus. Kita terjun bersama-sama di wilayah yang sedang mengalami bencana, kita urunan resources yang kita miliki, kita merancang bersama, dan itu menjadi tidak hanya sekedar menolong mereka dalam situasi yang darurat, tetapi itu memberikan image yang bagus bahwa kerjasama antar agama itu menjadi sesuatu yang sangat positif. Saya kira itu saja, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen.